Ya, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Ini sudah di segmen terakhir, mungkin sekaligus closing statement ya ke Pak Lisman dulu. Kalau didengar tadi penjelasannya, izinnya rumit sekali nih Pak ya. Ada IMB yang mengeluarkan dari instansi sendiri, kesehatannya, mungkin dari keselamatan kerjanya, semuanya, bahkan sampai bahan peledaknya ada. Izinnya bermacam-macam begitu. Ini begitu sehingga kalau mau melakukan pengawasan juga rumit juga begitu ya Pak ya, karena banyak instansi. Ini bisa dibuat terpadu tidak begitu Pak? Ya, jadi persoalannya kan begini, kalau sudah diberi izin oleh institusi tertinggi di daerah, bupati namanya, udah sah itu. Inspektorat juga nggak berani periksa itu. Nah, tetapi sekarang kalau terjadi berulang kali seperti ini, lalu siapa yang akan melakukan terobosan? Nah, tentu yang tadi harus ada semacam tim yang basisnya itu adalah jelas dia apakah peraturan daerah atau apa, dia punya kekuatan untuk melakukan assessment setiap saat. Jangan nunggu dulu sampai meledakan gitu. Dan seluruhnya itu seperti yang disusulkan beliau tadi, mungkin harus tim inter aparat, tapi jelas itu posisinya bahwa bupati sendiri pun perlu seperti itu di Pak Isnur ya, agar jadi biar tidak ada seperti ini ya, bupati tidak menyampaikan ke provinsi, provinsi tidak menyampaikan ke pusat, bisa dibuat tim yang terpadu satu pintu begitu. Problem terbesar di Indonesia adalah soal koordinasi dan komunikasi. Itu sangat-sangat buruk. Tapi kita bisa mencontoh pada hal yang baik. Apa? Ada Satgas 115 di kelautan. Dulu kan kelautan itu masalahnya pelik sekali. Tapi ada Satgas yang berkumpul di sana, semua ketemu Bakamla, kepolisian, TNI AL, KKP dan lain-lain. Itu bisa ditiru di ketenagakerjaan menurut saya. Jadi Kemenaker, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, polisi, Pemda bikin satu tim kumpul di mana kewenangannya kuat, mengawasi seluruh perusahaan dan mengaudit keselamatan kerja, kesehatan dan lain-lain, dan ngasih teguran yang keras kalau Anda misalnya nggak taat sama aturan, nggak taat sama hukum, ada sanksinya. Kasih semuanya peringatan. 1, 2, 3 kalau Anda nggak taat juga bisa dikasih sanksi lebih berat. Itu harus segera karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan 47 ini contoh kecil, kayak gunung es di Indonesia. Tiap hari di jutaan pabrik kecelakaan terjadi, baik menuju perusahaan, di perusahaan maupun saat pulang dari perusahaan. Itu masih tanggung jawab ketenagakerjaan. Nah ini harus diawasi seluruhnya, bahkan di semua daerah. Itu baik, Pak Yoga tadi koordinasi titik lemahnya memang di Indonesia ini. Kadang-kadang untuk koordinasi ini kita butuh koordinasi dulu, gitu nggak selesai-selesai. Silakan. Ya, saya lebih mendorong pada untuk masing-masing kepala daerah ya, untuk bertanggung jawab terhadap wilayahnya masing-masing gitu. Jadi konteksnya lebih untuk memudahkan mikro ke mikro. Karena kita bicara langsung ke teknisnya sebenarnya. Di sini kita berharap umpamanya tadi bagaimana bupati, wali kota di masing-masing wilayah, atau Jabodetabek dulu lah, langsung melakukan audit bangunan dan audit lingkungan terhadap seluruh pabrik yang ada di wilayah masing-masing. Yang tadi di dalamnya ada terkait instansi kan, ada Disnaker, ada dinas kesehatan, dinas yang cipta karya yang memberikan izin dan sebagainya. Setelah itu kita berikan catatan rekomendasi apa yang harus dilakukan dan apa yang kemudian wajib, kalau tidak paling tegas namanya perusahaannya ditutup. Iya, nah, baik. Yang terakhir ketegasan. Pak Amri. Ya, ini menurut hemat saya Mbak Rama adalah proses pembelajaran yang paling mahal di Republik ini, menurut saya. Ya. Nah, ketika pengusaha meremehkan keberadaan daripada keselamatan dan kesehatan kerja, dampaknya ini seperti ini. Nah, oleh karenanya ke depan menurut saya sama dengan pendapat teman-teman sekalian, perlu koordinasi yang intensif antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi, antara pemerintah kabupaten kota dengan kami di Kementerian Ketenagakerjaan, supaya apa, persoalan-persoalan yang katakanlah ini kecil barangkali tapi dampaknya luar biasa. Bayangkan aja Mbak Rama kalau tidak mengikuti kaidah-kaidah Kepmen 186 tentang klarifikasi perusahaan tadi yang berkaitan dengan keselamatan kerja, dampaknya seperti ini. Tapi begitu ini diikuti, tadi benar yang bahwa ini diikuti dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka persoalannya tidak akan terjadi seperti ini. Ini kan konsepnya kalau kita di Kementerian Ketenagakerjaan berkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, polanya itu adalah preventif, mencegah. Mencegah itu dengan apa? Dengan berbagai regulasi, dengan berbagai SOP dan lain sebagainya. Ini proses yang paling mahal di Republik ini, Mbak Ahmad. Iya, sudah paling mahal, sudah sewaktunya nih Pak menjadi perhatian nasional begitu, meskipun kejadiannya di Kosambi begitu ya. Karena korbannya 47 bukan hanya Menteri Tenaga Kerja, mungkin presidennya juga harus ada perhatian khusus ini Pak ya. Setuju. Iya. Baik, terima kasih nih Pak Lisman, Pak Amri, Pak Yoga juga Pak Isnur ya. Pemirsa, demikian Saling Silang malam ini. Saya Rama Sarita, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.